Rencana licik Amerika Serikat dan Israel terus mengganggu kedamaian warga Palestina. Baru-baru ini, Donald Trump berencana mengirim ratusan ribu bom untuk digunakan negara Zionis. Israel juga kembali menyerang wilayah tepi barat usai mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat. Sontak, tindakan jahat negara Zionis ini langsung bikin pemerintah Indonesia marah besar. Bahkan Iran dan Inggris juga sepakat mengecam siasat licik Israel dan Amerika Serikat. Bagaimana curangnya Israel menodai gencatan senjata dengan Palestina? Ambisi lebih jahat didukung Donald Trump. Dukungan Amerika Serikat ke Israel naik berkali-kali lipat semenjak Donald Trump menjabat. Politikus 78 tahun itu terus berusaha mencari cara untuk mengusir rakyat Palestina. Bahkan Trump ikut memaksa Mesir dan Yordania untuk mendukung rencana licik ini. Saya ingin Mesir menampung mereka, saya juga ingin Yordania menampung mereka. Saya berbicara tentang 1,5 juta orang, kita bersihkan saja seluruh wilayah itu, ungkap Trump. Namun, akal bulus sang presiden langsung ditolak mentah-mentah oleh kedua negara ini. Kami menekankan bahwa keamanan nasional Yordania menentukan keteguhan hati Palestina dan keberlangsungan mereka di tanah mereka, dan menentukan tidak ada bentuk pemindahan paksa rakyat Palestina, ungkap Mohammed Momani selaku juru bicara pemerintah Yordania. Bahkan siasat licik Amerika Serikat ini juga ditentang keras oleh kerajaan Inggris. Warga sipil Palestina seharusnya dapat kembali dan membangun kembali rumah dan kehidupan mereka, ucap juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Menteri Luar Negeri Iran juga menghujat rencana Trump yang ingin merelokasi warga Gaza. Saran saya berbeda, alih-alih orang Palestina usir saja orang Israel dan kirim mereka ke Greenland sehingga mereka bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu, ungkap Abbas Araghchi. Meski mendapat penolakan dari berbagai pihak, Donald Trump ternyata masih keras kepala. Politikus 78 tahun itu tetap ngotot membantu negara Zionis. Terbaru, Trump bikin gebrakan aneh dengan mengirimkan 2.000 pon bom untuk militer Israel. Padahal, kebijakan ini sempat dilarang oleh pemerintah Joe Biden. Politikus Partai Demokrat ini menilai Israel sering menyalahgunakan bantuan negeri Paman Sam. Saat itu, senjata yang diberikan Amerika Serikat justru digunakan untuk menyerang kota Rafah. Namun, Trump justru ingin segera mengirim ribuan bom tersebut untuk digunakan Israel. Bantuan gila dari negara Paman Sam ini langsung disambut bahagia oleh Benjamin Netanyahu. Terima kasih Presiden Trump karena telah menepati janji Anda untuk memberi Israel alat yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri, menghadapi musuh bersama, dan menjamin masa depan perdamaian dan kemakmuran, ucap Perdana Menteri Israel tersebut. Bantuan untuk Israel ini membuktikan Trump gagal menepati janji manisnya. Saat dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, dirinya berambisi membawa perdamaian dan persatuan untuk dunia. Mungkin yang terpenting, perang yang tidak pernah kita ikuti. Warisan yang paling membanggakan adalah warisan seorang pembawa perdamaian dan pemersatu. Itulah yang saya inginkan, ungkap Presiden Amerika tersebut. Serangan brutal ke wilayah tepi barat Palestina. Dukungan kontroversial Donald Trump membuat Israel semakin nggak tahu diri. Sang presiden mencabut hukuman berat untuk pemukim ilegal Israel di tepi barat. Alhasil bangsa Zionis kembali berani melanggar perjanjian gencatan senjata. Ribuan warga Israel yang menduduki wilayah tepi barat langsung menyerang rakyat Palestina. Militer Israel akhirnya mengacak-acak kota Jenin hingga membuat 12 warga Palestina gugur. Kamal Abu Al-Rub selaku gubernur Jenin menggambarkan suasana mencekam tersebut.
Tentara Israel menggunakan pengeras suara pada pesawat tak berawak dan tank militer. Netanyahu memerintahkan mereka untuk menyerang kami, ucap Kamal dilansir dari Al Jazeera. Bukan cuma warga sipil biasa, 2 pejuang Hamas pun dikabarkan turut menjadi korban. Sontak, kejahatan Israel di tepi barat ini langsung bikin pemerintah Indonesia marah besar. Indonesia mengutuk operasi militer besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina di Jenin, tepi barat. Eskalasi ini membahayakan prospek proses perdamaian pasca kesepakatan gencatan senjata di Gaza, bunyi pernyataan Indonesia. Dapatkan mesin pembuat kopi yang canggih dari Azko cuma 200 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Kembalinya rakyat Palestina ke Gaza Utara. Beruntung segala rencana licik Amerika Serikat dan Israel gak bikin rakyat Palestina gentar. Sebaliknya, penduduk bumi para nabi ini sedang berbahagia usai gencatan senjata. Bahkan ratusan ribu penduduk Palestina bisa kembali pulang ke wilayah Gaza Utara. Setelah diserang Israel sejak Oktober 2023, warga negeri bumi para nabi ini akhirnya bisa masuk ke rumahnya. Nur Abu Syahban, salah seorang rakyat Palestina, terharu bisa kembali ke Gaza Utara. Memang benar bahwa kami kehilangan orang-orang terkasih dan segalanya. Namun alhamdulillah kami bisa kembali ke kampung halaman dan tanah air kami. Jelas Abu Syahban yang mengungsi ke Gaza Selatan. Momen kepulangan rakyat Palestina ini bahkan semakin viral setelah diabadikan lewat foto. Ribuan penduduk Gaza Utara berbaris rapi sambil berjalan kaki memenuhi jalan raya. Gak heran media The Guardian kagum dengan kegigihan para rakyat Palestina. Di bawah cahaya fajar, kerumunan orang yang telah menunggu di pinggir jalan sepanjang malam mulai berjalan jauh kembali ke rumah mereka segera setelah penyeberangan dibuka. Puji The Guardian. Sementara itu, BBC dibuat kaget dengan warga Gaza yang mau bertahan hidup di tengah puing-puing. Anda berbicara kepada saya sementara saya sedang membersihkan tempat untuk mendirikan tenda. Saat ini kami berusaha mengurus diri sendiri dan mencari cara untuk hidup di sini, ucap Imad Ali Al-Zain saat ditelepon kanal berita Inggris tersebut. Berpotensi memancing perang dengan Iran. Bukan hanya mengacaukan Palestina, kelakuan aneh Israel juga mengusik Iran. Negara Zionis ini berkolaborasi dengan Donald Trump untuk menekan senjata nuklir negeri para mullah. Satu-satunya hal yang pernah saya katakan tentang Iran adalah mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir dan mereka fanatik agama, ujar Trump. Upaya Amerika Serikat melemahkan kekuatan nuklir Iran auto didukung oleh Israel. Saya pikir ini akan menjadi isu utama dalam agendanya dalam waktu sangat dekat dan ini akan perlu dibahas antara Israel dan seluruh kawasan dengan pemerintahan Amerika Serikat. Satu hal yang jelas adalah Iran tidak boleh memiliki kemampuan nuklir, ujar Isaac Herzog. Lebih gilanya lagi, dua sekutu ini juga berencana menyerang fasilitas nuklir negeri para mullah. Sontak, rumor panas ini langsung bikin Menteri Luar Negeri Iran naik darah. Kami telah menjelaskan bahwa setiap serangan terhadap fasilitas nuklir kami akan ditanggapi dengan segera dan tegas. Namun saya tidak yakin mereka akan melakukan hal gila itu, ujar Abbas Araghchi. Bahkan Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran juga ikut panas mendengar rencana Israel. Dirinya langsung menyebut negara Zionis ini kalah telak oleh perjuangan rakyat Palestina. Gaza yang kecil dan terbatas telah membuat rezim Zionis yang bersenjata lengkap dan didukung penuh oleh Amerika bertekuk lutut, ejek pemimpin tertinggi Iran tersebut. Dapatkan sepatu bola naik air Zoom Mercurial Vapor cuma 400 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan kemenangan heroik yang dicapai rakyat Palestina, akankah Israel dan Amerika Serikat semakin gencar membuat rencana jahat?